Hai guys, akhirnya semua akan Wesleyso pada waktunya. Ya, akhirnya Wesleyso menjadi pemain pertama yang memenangi kejuaraan global chess.com dan mengantongi hadiah 200.000 US dollar atau setara 3 miliar rupiah. Setelah di hari terakhir, final hari kedua kejuaraan global chess.com melawan pecatur muda 18 tahun Nihal Sarin, sekali lagi Wesley memenangkan pertandingan dengan hanya 2 game aja karena skornya tidak mungkin dikejar oleh Nihal Sarin. Ya, skor akhirnya di hari kedua ini 1,5-1,5 untuk Wesleyso dari 2 game aja. Dan Wesley memenangi game kedua yang akan saya jelaskan kepada kalian semua apa yang akan terjadi. Nah, Nihal Sarin memulai dengan langkah D4, Wesleyso memulai dengan kuda F6, putih C4, hitam E6, dan gajah F4. Kalau kalian menonton live streaming di hari pertama, kalian ingat ya bahwa Nihal Sarin mengalahkan Wesleyso dengan 29 langkah aja, yaitu dengan permainan pengorbanan pion di petak D4. Dan di game ini terjadi lagi, sepertinya Wesleyso tidak puas dan ingin membalas kekalahan dengan pembukaan yang sama ini. Pion makan pion D5, kuda memukul pion, gajah G3, dan hitam C5. Putih lanjutkan dengan E4, hitam kuda F6, putih kuda D2, menteri memukul pion D4. Putih kuda G ke petak F3, hitam menteri D8. Nah, perbedaannya teman-teman, ketika di game sebelumnya Wesleyso kalah, dia memukul dengan pion di petak D4 ini. Nah, di game ini dia memukul dengan menteri. Jadi ini pembelajaran yang dia ambil ketika dia mengalami kekalahan. Putih kuda G F3, hitam menteri D8 dan putih E5. Hitam kuda D5 dan putih A3. Hitam melanjutkan dengan gajah E7, putih gajah D3, dan hitam gajah D7. Putih melanjutkan dengan menteri E2 dengan ide menyerang. Jika hitam melakukan rokade, maka akan ada serangan checkmate dengan menteri E4. Nah, hitam A6, putih rokade, hitam rokade, dan putih benteng A ke petak D1. Nah, di langkah berikutnya ini yang jadi krusial karena langkahnya yang memupuskan serangan dari pemain putih Nihal Sarin. Wesleyso memainkan langkah gajah B5 dengan idenya sangat brilian, menghilangkan gajah yang sangat kuat, mengancam petak H7. Nah, apakah Nihal Sarin melakukan pertukaran? Tidak, dia memainkan kuda C4. Jelas menjaga gajah terangnya. Hitam kuda C6, putih H4. Kemudian hitam kuda A5, putih menteri E4 ancam checkmate, hitam G6, putih kuda E3, kuda memukul kuda, menteri memukul kuda, dan hitam menteri C7. Putih kuda D2, hitam gajah memukul gajah, menteri memukul gajah, dan benteng F ke petak D8. Kemudian putih menteri E3, hitam kuda C6, putih kuda E4. Ya, putih di sini ingin masuk lewat petak F6 dan ingin setup menteri ke petak H6 untuk skakmat di petak G7. Nah, tapi dalam posisi ini sebenarnya keunggulan udah cukup besar dimiliki oleh Wesleyso. Wesley memainkan kuda ke petak D7, putih kuda F6, hitam raja G7. Kenapa nggak dimakan? Karena kalau dimakan ini bahaya banget dan akan terjadi skakmat dengan setup seperti ini. Makan dulu ya kuda di petak D4-nya supaya tidak ada penjagaan kuda di petak F5. Seperti ini guys. Oke, hitam raja G7, putih gajah F4, hitam kuda F5, putih menteri H3, hitam raja H8. Putih kuda E4, hitam benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, dan hitam benteng D8. Ya, simple ya, yang ingin dilakukan oleh Wesleyso adalah menjadikan permainan sederhana dengan kehilangan banyak perwira, dan perwira semakin sedikit, maka Nihal Sarin tidak begitu menakutkan lagi, karena perwiranya sudah habis. Dengan benteng D8, putih mainkan kuda D6. Hitam raja G8, putih H5. Hitam G5, putih H6, dan di sini langkah blunder ya dilakukan oleh Nihal Sarin dengan mengorbankan gajah. Yap, idenya memang sangat brilian, dia ingin mencari raja Wesleyso, tapi taktikalnya salah di sini. Dan Wesleyso memakan gajah di petak F4, putih menteri G4, hitam raja F8. Kuda memukul kuda, benteng memukul benteng, menteri memukul benteng, dan hitam memukul kuda. Maka serangan dari putih habis guys untuk skakmat Wesleyso. Putih lanjutkan dengan menteri D3, hitam menteri E5, putih menteri D7, hitam menteri D6. Putih menteri C8, hitam gajah D8, menteri memukul pion H6.
Menteri memukul pion C5, Raja G7, Menteri D5, Menteri B6, B4, H6, Menteri E5, Menteri F6, Menteri D5, dan B6. Yap. Sangat solid permainan dari Wesley So dan kemenangannya atas Hikaru Nakamura di babak semifinal juga jadi meningkatkan kepercayaan diriannya dan menjadikan kunci untuk dia menjadi juara. Wesley So baru saja kehilangan gelar juara Amerikanya di tahun ini dan dia juga kehilangan gelar juara dunia catur Fischer randomnya, tapi dia membalas dan meraih gelar prestisius juga dengan juara Global Chess.com Championship 2022 yang pertama ini dan meraih 200.000 US dollar. Jelas jumlah uang yang sangat banyak. Gimana komentar kalian teman-teman tentang turnamen ini dan gimana dengan hasilnya? Kita ngobrol di sana, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Juga ikutin Eral Chess di Instagram juga di TikTok ya guys. Supaya kalian dapetin konten yang menarik dari dunia percaturan. Terima kasih. Kita ketemu di turnamen berikutnya.